Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Julana Rusman dari kelas 10E, kelompok 5. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kredit pasif adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, sedangkan kredit aktif adalah dana yang disalurkan bank kepada masyarakat. Kredit pasif bersifat tidak produktif, sedangkan kredit aktif digunakan untuk kegiatan produktif. Bank lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, giro, dan kredit. Memainkan peran penting dalam perekonomian karena memfasilitasi arus dana dan investasi. Kredit pasif dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat melalui berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang bersifat tidak produktif yaitu dana yang disetor ke bank dan disimpan bukan untuk kegiatan produktif. Contoh tabungan, deposito, giro. Menjadi sumber dana utama bagi bank untuk menyalurkan kredit aktif. Kredit aktif dana yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk keperluan produktif. Contoh kredit usaha kecil, kredit modal kerja, kredit investasi. Dana yang sifatnya produktif yaitu digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha atau proyek produktif. B. Bank berdasarkan kepemilikannya. Bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik koperasi. Yang keempat, bank milik campuran. Yang kelima, bank milik asing. C. Bank berdasarkan statusnya. Yang pertama, bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri. Yang kedua, bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa. D. Bank berdasarkan operasionalnya. Yang pertama adalah bank konvensional, adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional. Yang kedua yaitu bank syariah. Ialah perbankan yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Yang keempat yaitu produk dan layanan bank. Produk dan layanan bank yaitu sebagai berikut. A. Kegiatan bank umum dalam menghimpun data atau funding. Jenis-jenis simpanan yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Simpanan giro atau demand deposit. Adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Oke, di sini saya akan membahas jenis kredit dan layanan bank, mulai dari kredit usaha hingga layanan khususnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis kredit. Yang pertama, ada kredit investasi, biasanya untuk penanaman modal seperti pabrik dan mesin. Yang kedua, ada kredit konsumtif untuk kebutuhan pribadi, rumah, kendaraan. Yang ketiga, ada kredit profesi, biasanya untuk profesi seperti dokter dan dosen dan lain-lain juga. Yang keempat, ada kredit modal kerja untuk operasional jangka pendek. Yang kelima, ada kredit perdagangan untuk pedagang membeli barang dagangannya. Yang keenam, ada kredit produktif untuk usaha yang menghasilkan keuntungan. Yang terakhir, ada KUR, kredit usaha rakyat, yang biasanya untuk pengembangan UMKM. Kemudian jasa lain dari bank, ada transfer, pengiriman uang antar rekening, safe deposit box, penyimpanan barang berharga, clearing, biasanya penyelesaian utang piutang antar bank, inkanso, penagihan surat berharga dari luar kota atau negara, kartu debit, pembayaran langsung dari saldo rekening, kartu kredit, pembayaran dengan pinjaman bank. Dan terakhir ada layanan khusus bank. Yang pertama ada banknotes, penukaran uang asing kertas, bank assurance, kerja sama bank dan asuransi,
Yang ketiga ada bank garansi, jaminan bank atas usaha atau proyek nasabah. Yang keempat ada bank draft, cek dari bank atau untuk transaksi besar. Yang kelima ada letter of credit, jaminan pembayaran perdagangan internasional. Yang keenam ada referensi bank, informasi rekening atas permintaan nasabah. Yang ketujuh ada cek wisata, cek untuk berpergian ke luar negeri. Yang kedelapan ada money charger, penukaran mata uang asing. Yang kesembilan ada menerima setoran untuk bayar pajak, listrik, dan lain-lain. Yang terakhir ada melayani pembayaran untuk gaji, pensiun, hadiah, dan lain-lain. Pasar modal dan otoritas jasa. A. Bermain di dalam pasar modal. Bank dapat terlibat dalam berbagai kegiatan di pasar modal seperti 1. Penjamin emisi, menjamin terjualnya surat berharga. 2. Penjamin, menjamin kewajiban tertentu dalam transaksi keuangan. 3. Wali amanat, mewakili kepentingan pemegang obligasi. 4. Perantara perdagangan efek, perantara jual beli efek. 5. Pedagang efek, membeli dan menjual efek atas nama sendiri. 6. Perusahaan pengelola dana, mengelola dana perusahaan. B. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1. Definisi OJK. OJK adalah lembaga negara independen yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Tujuan, fungsi, dan tugas utama OJK. OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Tujuannya agar kegiatan jasa keuangan terjadi secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Untuk tugas utamanya, untuk mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, juga mengatur dan mengawasi pasar modal. 3. Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dan LPS. OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dan LPS dalam mengawasi sektor keuangan. Koordinasinya mencakup A. Kewajiban modal minimum bank, B. Sistem informasi perbankan, C. Dana asing dan pinjaman luar negeri, dan lain-lainnya. 4. Status dan kedudukan OJK. OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, dipimpin oleh 9 anggota Dewan Komisioner. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. 1. Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau yang dikenal dengan BPMLK merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. 2. Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah badan yang menerima harta dan penyimpanan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak efek pihak pasar modal. 3. Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. 4. Wali amanat. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berkaitan dengan transaksi pasar modal. 5. Pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkat dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. 6. Perusahaan emiten. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia tidak kalah penting, yaitu perusahaan emiten. 7. Lembaga clearing dan penjamin atau LKP, yaitu pihak menyediakan layanan jasa clearing dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. 8. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, yaitu penyelenggaraan segala jenis
aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. 9. Ahli syariah pasar modal. Pasar modal tidak hanya bersifat konvensional. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia informasi. 6. Akuntan publik, yaitu pihak yang menjamin bahwa laporan keuangan emiten sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. B. Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar. C. Penilaian, yaitu pihak yang melakukan penilaian terhadap aktivitas tetap perusahaan. D. Konsultan hukum. 2. Obligasi. Obligasi adalah suatu pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Obligasi yang diperjualbelikan memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Dilihat dari sisi penerbit, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, corporate bonds, yang kedua, government bonds, yang ketiga, municipal bonds. Dilihat dari sistem pembayaran bunga, obligasi dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zero coupon, yang kedua, coupon bonds, yang ketiga, fixed coupon, yang keempat, floating coupon bonds. Dilihat dari hak penukaran, obligasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, convertible bonds, yang kedua, exchangeable bonds, yang ketiga, callable bonds, yang keempat, putable bonds. Dilihat dari segi jaminan, obligasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, secured bonds, yang kedua, guaranteed bonds, yang ketiga, mortgage bonds, yang keempat, collateral trust bond, yang kelima, unsecured bonds. Dilihat dari segi nominal, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, conventional bonds, yang kedua, retail bonds. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, obligasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, conventional bonds, yang kedua, syariah bonds. 3. Rights merujuk pada hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan kepada pemenang saham lama oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran saham baru. Hak ini memungkinkan pemenang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan dengan proporsi yang sesuai dengan kepemilikan mereka. Yang keempat, wara. Wara adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemenangnya untuk membeli saham perusahaan tertentu pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Yang kelima, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Yang keenam, indeks berjangka. Indeks berjangka adalah kontrak untuk membeli atau menjual indeks keuangan pada harga tertentu saat ini diselesaikan di masa mendatang. Yang ketujuh, mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi di pasar modal adalah serangkaian proses aturan dan infrastruktur yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama, mekanisme transaksi di pasar perdana. Mekanisme transaksi di pasar perdana adalah proses di mana perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik. Transaksi ini melibatkan investor yang membeli saham dari emiten melalui perantara penjaminan emisi dan perdagangan. Transaksi ini melibatkan investor yang membeli saham dari emiten melalui perantara penjaminan emisi dan perdagangan efek. Harga saham biasa sudah ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi sebelum ditawarkan kepada publik. 1.
Mekanisme transaksi di pasar perdana. Pasar perdana disebut juga dengan Initial Public Offering atau OP. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Perlu diingat bahwa seluruh keinginan investor atas calon saham perusahaan tercatat di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal terjadi kelebihan permintaan. Karena kelebihan permintaan investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder. Proses perdagangan saham dan obligasi pasar perdana dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut. 2. Mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar perdagangan efek setelah OP atau setelah pasar perdana. Transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Melakukan transaksi di pasar sekunder, investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada pialang. Proses perdagangan saham di pasar sekunder dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut. Adapun perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder yaitu sebagai berikut. G. Investasi di pasar modal. Terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh jika kita berinvestasi di pasar modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah pendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Ada juga beberapa risiko yang dapat terjadi jika investor membeli saham di pasar modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Yang kedua, capital loss. Yang ketiga, perusahaan bangkrut. Dan yang keempat, saham di-delist dari bursa. Yang kedua adalah definisi asuransi. Definisi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung. Sebagai imbalannya, pihak penanggung akan memberikan ganti atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Unsur-unsur dalam asuransi. Premi, kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai jasa pengalihan risiko. Polis asuransi, dokumen legal yang menjadi dasar hukum antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klaim, permohonan resmi dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pergantian kerugian sesuai dengan ketentuan polis. Jenis-jenis asuransi. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami sakit. Yang kedua, asuransi jiwa memberikan tanggung jawab atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial kepada tertanggung atau ahli warisnya. Yang ketiga, ada asuransi pendidikan. Asuransi yang dapat digunakan sebagai tabungan untuk biaya pendidikan anak dari pemegang polis. Asuransi umum memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis, seperti asuransi kendaraan bermotor dan asuransi sejenisnya yang bersifat jangka pendek. Dana pensiun. Definisi dana pensiun adalah uang atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk memiliki keuntungan saat pensiun akibat usia kerja, kecelakaan, hingga mengalami kecacatan. Jenis dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan di mana iuran pensiun akan diberikan secara langsung kepada setiap karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Yang kedua, ada pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah jenis dana pensiun yang dikelola oleh bank dan perusahaan asuransi jiwa. Lembaga ataupun badan tersebut yang mengelola dana pensiun perorangan baik karyawan maupun pekerjaan mandiri. Pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan program dana pensiun iuran pasti yang sifatnya sukarelawan. Dapat berupa tabungan pensiun yang ditemukan di beberapa bank sebagai penyelenggaraan atau juga bisa dalam bentuk asuransi jiwa, jaminan hari tua.
Manfaat dana pensiun memberi manfaat dana pensiun antara lain memenuhi biaya kesehatan di hari tua, menjalani kehidupan yang lebih baik dan layak di hari tua, tetap memenuhi kebutuhan umum. Manfaat dana pensiun. Beberapa manfaat dana pensiun antara lain memenuhi biaya kesehatan di hari tua, menjalani kehidupan yang lebih baik dan layak di hari tua, tetap memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga keuangan mikro. Definisi lembaga keuangan mikro. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan bermasyarakat. Tujuan usaha lembaga keuangan mikro: meningkatkan akses keuangan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, membantu peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro. Kegiatan usaha LKM meliputi berbagai jenis jasa seperti pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Yang kedua, ada kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. D. Usaha. Cakupan usaha lembaga keuangan mikro. Luas cakupan wilayah usaha atau LKM berada dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM. Skala-skala LKM dibedakan berdasarkan distribusi nasabah, pinjaman, atau pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, ada LKM memiliki skala usaha desa atau kelurahan jika memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di satu desa atau kelurahan. Yang kedua, LKM memiliki skala yang usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua desa atau kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Yang ketiga, ada LKM memiliki skala usaha kabupaten kota jika memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua kecamatan atau lebih dalam suatu wilayah kabupaten atau kota yang sama. Yang ketiga, ada modal LKM terdiri atas modal di sektor untuk LKM perbedaan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum koperasi dengan besaran wilayah usaha desa atau kelurahan 50 juta, wilayah usaha kecamatan 100 juta, wilayah usaha kabupaten atau kota 500 juta. Larangan bagi lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung. Yang keempat, bertindak sebagai penjamin. Yang kelima, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain. 5. Teknologi finansial. Beberapa jenis vintage yang berkembang di Indonesia. 1. Crowdfunding adalah salah satu model vintage. Masyarakat dapat menggalang dana untuk suatu inisiatif. 2. Microfinancing adalah salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. C. P2P Lending Service atau peer-to-peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. D. Market comparison dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. E. Digital payment system. Vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan-layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar. 6. Industri keuangan non-bank syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kegiatannya tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus, di antaranya yang dilakukan lembaga keuangan syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pembiayaan mudharabah musyarakah, izaroh, wakalah, akad mudharabah musyarakah, dan akad kafalah.